Joget Mak Dangkung merupakan kebudayaan dalam masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Kebudayaan ini populer sejak masa pemerintahan Kerajaan Melayu Bentan, Riau Lingga hingga pada era tahun 1960-an. Dan kini keberadaan Joget Dangkung Kepulauan Riau masih tetap eksis meski tidak seperti pada masa kejayaannya, yang memiliki kaitan erat dengan perjalanan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Dangkung ini adalah zona seni Kepulauan Riau yang sangat penting sebetulnya, karena dia ada dalam sejarah perjalanan daerah ini. Kita selalu mendengar bahwa sebutan joget dangkung itu sebagai joget moro yang sudah pernah populer di Kepulauan Riau. Ini tidak terlepas dari sejarah bahwa pada masa lalu ada tim kesenian joget yang dimiliki oleh Kerajaan Riau Lingga yang berpusat di Penyengat. Mereka selalu menghibur masyarakat dan turun ke masyarakat. Dan kemudian pada suatu saat mereka turun ke daerah Karimun atau sekitar Moro, lalu petaka Kerajaan Riau Lingga ini pun datang dan ini sampai menyebar ke seluruh Kerajaan Riau Lingga bahwa Kerajaan Riau Lingga telah dihapuskan oleh Belanda. Karena merasa bahwa Kerajaan Riau Lingga sudah dihapuskan oleh Belanda, masyarakat yang saat itu dikunjungi oleh joget, mereka merasa bahwa mereka tidak bisa kembali ke Lingga lagi gitu. Karena mereka tidak bisa kembali ke Lingga, akhirnya mereka tetap tinggal di Moro. Itu sekitar tahun 1911, peristiwa itu 1911 sampai 1913. Jadi dalam peristiwa itu mereka menetap di Moro dan kegiatan aktivitas mereka selalu mereka lakukan di tempat mereka yang baru ini gitu. Masalahnya mereka tidak mau kembali lagi ke istana atau ke kerajaan di Pulau Penyengat. Ini karena mereka pada saat berjoget mereka tidak pernah mengambil uang. Mereka memang murni untuk menghibur masyarakat. Nah kemudian karena istana sudah tidak lagi mampu untuk membiayai mereka, akhirnya mereka tidak lagi mau kembali ke istana, lalu mereka berada di kampung-kampung. Nah bagaimana untuk menyara hidup mereka ini, akhirnya mereka juga mulai menerima tawaran-tawaran orang-orang yang akan mengadakan perhelatan-perhelatan. Jadi dulunya mereka itu dijemput untuk bermain di suatu tempat, bukan mereka yang pergi suatu tempat. Itu timnya ini seperti itu gitu. Jadi mereka memang murni untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan kita berpikir jelek dulu tentang para anak joget ini. Cuman perkembangan selanjutnya hiburan ini memang cukup berkembang sebetulnya di Indonesia, terutama sekali di daerah Sumatera Utara, di daerah perkebunan Belanda pada saat itu. Untuk menghibur orang-orang yang di perkebunan itu, Belanda selalu membawa tim tari ronggeng di sana. Kemudian mereka lama-kelamaan mereka sudah mulai mengkomersilkan kegiatan ini. Nah, kegiatan ini dikomersilkan bukan hanya berada di Sumatera Utara, tapi menyebar ke daerah-daerah lain gitu, di daerah-daerah seperti di Kerajaan Riau Lingga ini, kemudian di daerah Riau dan sebagainya. Akhirnya terkenalah yang namanya joget Medan. Nah, oleh karena itu, melihat situasi ini, ternyata joget ini bisa dikomersilkan. Maka muncullah kelompok-kelompok joget yang baru di kampung-kampung kita. Walaupun bisa dikatakan sudah tidak terlalu familiar di kalangan masyarakat, khususnya bagi kalangan milenial di perkotaan, keberadaan joget dangkung masih tetap eksis. Iyalah, tarik lagi ulur lagi, maju lagi mundur lagi, rentang rawai bongkar lagi. Salah satunya adalah kelompok joget dangkung yang dipimpin Mak Dare. Itu Mak Dare masih kecil, itu masih ada joget dangkung. Jadi Mak Dare bisa lihat sampai Mak Dare udah janda, joget dangkung itu hilang. Tahun 60 atau 70 itu hilang joget dangkung, tak ada. Jadi Mak Dare coba-cobalah
Tak lagi kena Mbak Dara pernah lihat joget dangkung macam mana kan. Mulai main tahun 1999. Kalau dulu main di pulau-pulau. Seperti di daerah Kelong, daerah Mantang, daerah Telang, pokoknya pulau-pulau lah di Bintan. Kalau dulu. Kadang-kadang acara tu ada orang pesta, kadang-kadang ngamen-ngamen gitu. Ngamen pun banyak ya? Ya ngamen lah main misalnya. Kami nanti dikasih tahu kami nak kat dompak sana lah numpang cari rezeki kan. Main. Tapi kalau dulu tak banyak 4 orang, 3 orang pun bisa main joget. Mak Dara dan kelompoknya kini dihadapkan dengan pergulatan ekonomi. Wabah virus corona membuat kelompok joget dangkung Mak Dara sudah cukup lama vakum. Sejak corona lah Pak. Sejak kita corona mana pernah main. Cuma kemarin tu lah tembak pariwisata main sekali. Dan di tengah kosongnya undangan tampil, Mak Dara berfokus pada upaya mencukupi kebutuhan hidup. Satu hari nak cari sekilo pun susah. Nak kerja tekun betul baru bisa sekilo segini, sekilo baru 6.000. Tapi nak kerja lain dah tak kuat, mau tak mau itu yang bisa kita kerja. Pelan-pelan kan. Tak pasti lah Pak. Kadang-kadang dia jual, kalau seminggu baru 12 kilo, 10 kilo seminggu. Itu boleh bantu anak-anak kerja. Kalau sendiri tak bisa Pak. Sekilo 6.000. Di usianya yang kini 67 tahun, Mak Dara tetap berupaya menghidupkan khazanah kesenian Melayu yang telah ia kenal sejak kecil itu. Ya makanya sekarang Mak Dara, harapan Mak Dara tu besar sekali lah. Kalau dapat pemerintah bantulah. Jadi kita alat dah lama, dah rusak semua kan. Jadi bantulah kalau memang betul kita sayang budaya Melayu, bantulah. Sedangkan Mak Dara ni tahan susah pertahankan Melayu kan. Seni budaya kita. Ya seni budaya lain tu pun orang pun nak maju juga kan, sama-sama dia tahan berseni dia, kita tahan seni kita masuk Mak Dara kan. Kita tak larang pula seni lain tu nak masuk, kita tak bataskan pula. Kalau dia bisa seni dia, kenapa kita tanah Melayu tak bisa seni kita pertahankan? Jadi sekarang joget dangkung ini adalah hazanah gitu. Hazanah yang harus kita jaga. Nah, hazanah yang harus kita jaga ini tentunya jangan sampai tidak ada lagi pelakunya gitu. Nah, untuk itu perlu pelestarian. Nah, pelestarian ini sudah kita lakukan dan juga sudah ditetapkan sebagai salah satu bentuk warisan budaya tidak benda. Nah, kalau dia sudah ditetapkan sebagai WPTB, maka dia harus dilestarikan. Dia harus dilestarikan, kewajiban daerah lah harus untuk melestarikan kesenian tersebut. Jadi dia jangan lagi dianggap sebagai sebuah kesenian yang biarkan mereka mencari dananya sendiri dan sebagainya untuk menghidupi diri mereka, tetapi pemerintah harus turun tangan untuk mensubsidi mereka agar kegiatan mereka itu tetap bisa berjalan. Di sisi lain, pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sepakat joget dangkung harus dilestarikan, mempertahankannya sebagai khazanah budaya Melayu sekaligus menunjang dunia pariwisata di Kota Gurindam ini. Dangkung sebagai sebuah tradisi atau kesenian yang hidup di masa lalu, saat ini memang kondisinya harus kita dorong agar terus dapat bertahan dan kita lestarikan. Dan tentu kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menganggap ini sebagai sebuah potensi yang sangat memungkinkan untuk kita kembangkan menjadi sebuah daya tarik event atau tradisi pariwisata yang bisa dinikmati para wisatawan yang berkunjung di Tanjung Pinang.